riset kasih ibu gitu kan, kamu bilang Aku pengen punya anak. Usai lamaran dengan kekasihnya Ruli pada 7 Maret lalu, Dewi Persik melakukan pembekuan sel telur agar dapat memiliki anak di kemudian hari. Pembekuan sel telur atau freeze egg adalah proses di mana sel telur wanita diekstraksi, dibekukan, dan disimpan sebagai metode untuk menjaga potensi reproduksi pada wanita usia reproduksi. Pembekuan sel telur menjadi salah satu solusi dari masalah kesuburan karena wanita akan menghadapi usia menopause. Tampaknya hal itu yang membuat DP, sapaan akrab Dewi Persik, yakin untuk melakukannya. Melalui akun Instagramnya, DP membagikan momen saat dirinya melakukan proses pembekuan sel telur di salah satu rumah sakit swasta di kawasan Jakarta Selatan. Ya, simaknya dikit banget. Dan bernapas panjang. Sel telur supaya bisa tidak pecah. Bukan di sini ya? Kenapa? Enggak kan kiri kanan. Kalau nggak apa-apa kok. Bisa di bawahnya, bisa di sini. Karena kan suntiknya 2 kali nih. Iya. Di sini. Karena aku tuh kan orangnya bego dalam urusan cinta gitu. Jadi aku cuman iya seperti itulah teh gitu, gampang kasihan, gampang lulu. Jadi aku tuh semoga aku tuh untuk yang keempat ini yang terakhir gitu. Jadi aku cuma minta itu sih dari dulu. Ya mungkin seperti laguku Indah Pada Waktunya. Aku pengen punya anak. Pembekuan sel telur adalah suatu proses di mana kita mengambil beberapa sel telur yang kemudian akan dibekukan dalam tanda petik, dipertahankan dalam suhu hampir negatif 200 derajat Celcius, dan sel telur ini bisa dipertahankan hingga maksimal 10 tahun ke depan. Sehingga misalnya pada beberapa tahun kemudian dia memutuskan untuk ingin hamil, maka sel telur ini bisa diambil kembali, bisa dihangatkan dan kemudian dilakukan proses bayi tabung. Dewi Persik dikenal dengan karirnya yang bersinar dan masih tetap eksis sejak pertama kali muncul dengan lagunya yang berjudul Mimpi Manis pada tahun 2006 silam. Namun di balik karirnya yang meroket, DP juga mengalami lika-liku kehidupan yang tidak mudah. Pemilik goyang gergaji ini diketahui sudah 3 kali menikah dan gagal dalam memindah rumah tangganya. Mulai dari Saipul Jamil, Aldi Taher hingga Angga Wijaya. Meski sudah beberapa kali menikah, DP belum memiliki keturunan karena alasan pribadi yang ia tak sebutkan. Kenapa akhirnya aku sampai menunda momongan? Jadi bukan aku mandul, aku menunda momongan karena memang banyak hal yang tidak bisa aku ceritakan. Iya, dan akhirnya kan bercerai. Kalau seandainya aku kemarin punya anak dan aku tidak menunda kehamilan aku, mungkin sekarang ini aku sedih karena aku sudah tidak punya suami lagi dan anak aku sendiri. Namun berbeda halnya setelah berencana menikah dengan kekasih barunya Ruli yang berprofesi sebagai pilot. Wanita berusia 38 tahun itu tampak mantap untuk melakukan pembekuan sel telur agar bisa memiliki anak. Meski usianya nanti sudah tidak muda lagi. Lantas apa kata dokter terkait hal tersebut? Apakah produser ini efektif atau malah memiliki dampak bagi kesehatan? Proses pembekuan sel telur ini berarti pada awalnya adalah mengambil sel telurnya. Jadi prinsipnya hampir mirip dengan proses bayi tabung, di mana pada proses bayi tabung kita memberikan obat untuk sang ibu atau sang perempuan supaya sel telurnya terbentuk sedikit lebih banyak, kemudian diambil. Nah, pada proses bayi tabung setelah diambil maka dilakukan pembuahan dengan sel sperma dengan produk dari pihak laki-laki. Tapi pada proses pembekuan sel telur setelah diambil tidak diketemuin dengan produk sperma, tapi langsung dibekukan, jadi langsung disimpan atau divitrifikasi. Biasanya ini dilakukan pada orang dengan usia reproduktif, jadi paling tidak di atas 17 tahun. Kalau bisa dilakukan sampai maksimal 35 tahun, karena setelah 35 tahun resiko kualitas sel telurnya sudah mulai menurun, sehingga sel telur yang diambil mungkin tidak terlalu banyak atau kualitasnya tidak terlalu baik lagi. Tapi masih bisa dilakukan.
Ya, beberapa indikasi yang biasanya terjadi proses pembekuan sel telur ini, yang pertama kalau orangnya belum mau nikah nih, jadi dia masih belum mau menikah, masih mau menjomblo, tapi dia memikirkan fungsi reproduksinya. Ya karena usia menikah kan makin lama makin tua. Nah kalau misalnya dia akhirnya menikah di usia yang tua, paling tidak dia masih mempunyai cadangan sel telur. Yang kedua, orang yang sudah menikah tapi belum mau hamil sekarang gitu. Jadi dia mungkin masih ada tujuan lain, dia mau hamil nanti tapi takut sel telurnya sudah mulai berkurang, jadi diambil dulu sel telurnya kemudian dilakukan pembekuan. Yang ketiga, kalau misalnya dia ada penyakit tertentu, jadi kalau misalnya dia ada sakit kanker misalnya, sehingga membutuhkan terapi di mana terapi itu bisa mengurangi kualitas sel telurnya. Ya, misalnya dengan kemoterapi dan atau radiasi, ini kan nanti fungsi sel telur dan jumlahnya juga akan berkurang, maka bisa dilakukan pembekuan sel telur juga. Ya, resiko tetap ada, resiko infeksi, resiko hiperstimulasi pada saat ovariumnya tadi distimulasi juga ada, resiko perdarahan juga ada. Tapi memang untuk setiap tindakan medis kita harus menimbang bagaimana resikonya dan bagaimana manfaat yang bisa didapatkan. Kalau manfaat yang didapatkan cukup dan atau lebih tinggi dibandingkan resiko yang bisa kita terima, maka ya sebaiknya dilakukan, tentu dengan pertimbangannya gitu. Oke guys, sekian dulu ya videonya. Jangan lupa di-share, di-like, dan subscribe. Bye-bye!